Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Bersama aku Akika juga. Iya, aku siapa? Aku Jihan Fahira. Kamu Debbie Sertian. Oh ya, kamu Elman ya? Elman Sipasi. Oke, kita kembali lagi di Jaman Jauh. Debbie Elman bergaul. Jadi sekarang saposet. Kok kayaknya centil banget. Bener banget sih. Centil banget nih kayaknya. Kan curiga nih kalau udah centil-centil begini. Saposet. Hari ini teman aku. Binatu Tamara. Binatu Tamaranya hari ini Bintang bintang tamu. tamunya hari ini tuh teman aku. Kita ketemunya pas produksi catatan si boy kemarin yang mau rilis nanti tahun depan. Oke. Gitu. Teman syuting ye. Teman syuting Eke. Nah, dia ini juga memerankan Tokohnya siapa di tokoh penting catatan? juga gitu, karena Oke. dia yang memerankan Kendi yang diperanin sama Kendi. Dede Yusuf dulunya. Oke. Gitu. Jadi Nah, sekarang nih catatan si boy versi the remake lahnya lah. Anaconda Mudika. Anak-anak muda saya. Iya Versi yang gitu. zaman now. Versi zaman now Oke. gitu, dan dia Nah, akhirnya yang jadi ininya, yang jadi siapa, Paramitanya? Paramita tuh siapa sih yang jadi? Ceweknya boy dong. Oh, bukan Ayu Asari. Ayu Asari. Syifa Haju. Oh, Fahaju. Oke. Nah, kalau yang jadi Vera, yang Mary Belina, Mary Belina. itu harusnya aku tadi, tapi aku nggak dapet perannya. Gak dapet wignya soalnya sekali. Udah nyari wig kemande-mande, gak dapet, ya kan? Iya, akhirnya Iya. diperanin sama Alisa. Oke. Dagis. Nah, Emon, aku dapetnya Emon yang kosong waktu itu, perannya kosong, udah lu Emon aja deh gitu. Oh iya, pantas lah lo jadi emonnya kan. Iya kan. Ya gitu, dan aku seneng banget main sama dia karena rupanya tuh ya selain boynya yang peranin Angga ya, sangat bertalenta banget, sangat kooperatif banget, apalagi aku anak baru kan gitu. Rupanya kayak mereka kayak saling support gitu. Berarti Desa nanti dataran ke Sindang. Desa dataran ke Sindang, datang ke Sindang. Udin Adinda kan? Udah dong. Kenapa tuh kan? Aduh, Desa salting nih kayaknya. Gimana kita langsung aja? Jauh kita langsung aja deh invite ya. Michael James Olindo. Iya, di tengah dong. Sini Michael. Jadi Michael iya. ini yang jadi Kendi, ya kan? Kendi. Cakep ya, Nek? Cakep. Cakra gak sih, Nek? Cakra. Kayaknya kalau Olindo Eka kenal bapaknya deh kayaknya. Iya ya. Pastilah. Iya kan? Jadi kamu anaknya? Pak Wiki. Pak Wiki. Wiki apa sih kabaret? Ih, sutra lambreta tinta ketumbar. Sudah lama tidak ketemu. Sekarang Eka ketemu anak. Yeay. Yang eksis ya, berarti ya yang masih eksis ya. Oke. Berarti. Terus Michael kegiatannya apa sih? Sekarang. Iya. Wiki Eka masa nggak lihat kecilnya langsung udah segedak gindang loh, say. Gimana? Aku kan aktor full time, right? Tapi emang aku pengen belajar producing. Oke. Dan selain itu di luar entertainment aku juga jadi pelatih basket. Oh gitu. Jadi Kayak coach beneran gitu. Kayak aku latih bukan anak-anak kecil sih, tapi kayak sumuran 14 lah. Jadi kamu 14. jago nih main basket. Atlet loh dia. You could say Desa that. atlet. Ya pasti Desa lah atlet. namanya coaching kan pasti. Tapi maksudnya lu mulai basket kapan? Kelas 9, so 14 pas mulai kayak serius banget sih. Oke. Gitu sampai sekarang. Terus mulai kapan coaching? Baru-baru banget sih, soalnya emang dulu aku kan stop basket karena mau jadi actor, right? Habis itu aku masih kayak merasa ever since COVID, merasa kayak tingkat basket di Indonesia tuh jadi lebih turun, kayak pemain-pemain nggak sejago kayak dulu gitu, from my generation, my time gitu pas aku main kan. Terus aku tuh ketemu satu klien aku lah, let's say klien.
klien aku ini ketemu my dad awalnya. Terus ya udahlah, boleh nggak dia nanya your son boleh nggak latih anaknya. Ya udah aku bilang oke, nggak apa-apa, apalagi dibayar. Soalnya kayak ya udah boleh deh. Dan aku lihat dari klien ini cuma satu klien dulu ya aku. Dia berpotensi banget sih. Berpotensi banget. Yeah, Tapi kalau lo acting mulai kapan? last year? Enggak juga, nggak tahun lalu. Berarti lu first project Desember. Berarti lu mulai ini dong, apa namanya? Berarti lu mulai basket dulu, abis itu baru acting. Gue baru tahu loh, padahal gue udah deket banget sama dia, bro. Berarti nggak deket ya kalau gitu. Relax. Eke. Nggak, jadi waktu itu akhirnya lu terjun ke acting baru sekarang. Dan sedangkan basket udah lama. Lu pilih mana kalau disuruh pilih salah satu? Acting. Gue emang dari kecil pengen banget, tapi ya karena bokap gue tuh producer, dia juga tahu lingkungan orang-orang perfilman. At least you know lah, there's some bad ones juga. Iya, benar. So dia takutnya aku bakal jadi one of them. Tapi dia raised aku bener, aku jadi atlet. So aku minum ya kadang-kadang, rokok nggak sama sekali, gitu-gitu. So terus tadi setelah kamu coaching satu anak ini berhasil, pasti terus kamu dapat tawaran lagi gitu? Belum sih, aku lebih pengen fokus ke satu klien ini dulu. Soalnya aku pengen lihat berkembangnya dia kayak gimana, pengen lihat progresnya dia aja sih. Karena dia umurnya 14 tahun. Dan aku dulu pas mulai basket juga umur 14 tahun juga. Dan anak ini jujur aja, dia skillnya pas aku 14 dan dia 14 tuh lebih bagus dia daripada aku. Aku bener-bener mulainya dari flat kayak zero gitu. Dan lu mungkin masih berharap nih anak bisa berkembang nggak sih? Maksudnya it takes sometimes to become an athlete kan? Of course. It takes a lot of time. Cuman biasanya mulai jago tuh dari umur berapa? Untuk jadi kayak lo kan jago lah ya jatuhnya. Sekarang lo 21 gitu, gimana? It takes how many time gitu? Tergantung banget sih. Kayak for me it took me 2 years terus gue udah masuk timnas. Udah masuk apa? Timnas. Oh, timnas. Sampai sekarang kamu masih timnas? Enggak, aku dulu main KU 16 sekali dan KU 18 2 kali. Oke. Dan udah dikirim kemana throughout Indonesia nggak sih? Enggak. Oh, bukan Indonesia doang, pas timnas mainnya di Philippines pertama. Wow. Habis itu main di Singapura. Habis itu pas terakhir main timnas itu di Jogja. Terus karena basket udah traveling lah, udah pernah tanding di Tangerang sering banget, terus di Bogor juga pernah, di Solo pernah, Jogja pernah, Semarang pernah, gitu banyak pokoknya. Jadi kamu emang hobi dan suka banget gitu, sukanya sama basket. Suka karena it's a good sport sih. Ya, Maksudnya betul. apalagi menurut aku life lessons dari basket tuh very important, apalagi buat team building, teamwork, leadership, itu semua tuh penting banget. Dan itu yang aku dapat banget dari basket sih. Harus teamwork banget ya. Oke. Dan udah kayak gitu, lu sekarang kan dari basket nih pindah ke acting. Ada nggak sih kesusahan yang lo rasakan? Apa lo emang sebelum pas lo pas lo latihan basket lo juga udah ambil acting class? Enggak sama sekali sih. Soalnya pas aku main basket, aku benar-benar fokus banget ke basket dan aku juga sambil sekolah kan. Dan aku pas SMA tuh merasanya udah kayak kuliah. Karena aku ambil kurikulum namanya International Baccalaureate, itu kayak udah kayak kuliah lah. Kurikulumnya cuma ambil 6 kelas 2 tahun dan ya pokoknya udah kayak kuliah aja rasanya. So aku takutnya bener-bener nggak punya waktu buat acting. Dan aku awalnya mikirnya kayak itu kayak yaudah let's go on dream aja. Kayak I won't be able to do it gitu kan. Takutnya gitu, tapi ya udahlah, just fokus basket aja dulu karena emang plannya dulu mau kuliah dulu, kuliah sambil basket 4 tahun selesai di US, habis itu balik mau jadi aktor. So that was the plan. Gua around umur 24 pengen mulai jadi aktor, tapi karena lu sekarang 21 udah jadi aktor. Udah main film sama gue. Tapi papa emang selalu ngizinin kan, maksudnya untuk kamu terjun ke dunia acting gitu. Awalnya dulu enggak. Enggak. Oh gitu. Kenapa enggak? Iya, like I said barusan, kayak lingkungannya takutnya gue nggak bakal kamu nggak bakal fokus sekolah, iya mengganggu sekolah dan lain-lain. Dan aku sebenarnya very happy aja sih dia nggak bolehin aku awal karena I grew up as a normal kid. Kayak maksudnya kayak aku SMA normal, sekolah normal, hangout sama temen normal. Sekolah normal, ketemu Emon, ketemu gue jadi sekong. Iya nih kemarin karena dia gue nggak lulus satu kelas gitu. Terus lu sekarang juga kuliah dong berarti?
sambil kuliah. Lu kuliah apa sih? Perfilman di Los Angeles Film School. Wah, tapi kalau di Oh di Los Angeles, Iya. ya online gitu. Full online. Aku Oh, dulu oke. sempet, aku kan SMA di US, aku di Vegas kan, aku SMA. Di Vegas? Ya, aku Oke. prep school basket di sana. Oke. Itu karena COVID, aku masuk community college aja karena lebih murah daripada masuk four-year universities. Even though aku udah masuk four-year university, aku pilih untuk masuk community college karena lebih murah. Karena aku kayak ya udahlah ngapain juga my dad bayar kurik mahal-mahal kan. Kalau di US college per tahun averagely kayak 40.000 tahun. Iya, Apalagi aku bener. maunya sekolahnya di California itu karena all my family kan di sana. Iya, iya. 40.000 per tahun lah. At least kalau community college cuman 10.000 per tahun lah. Ya. So aku ambil online di situ aja. Di situ karena aku bener-bener nggak ngapain-ngapain sama hidupnya aku jadi kayak stres, depresi, Pasti overthinking lah, semuanya semua kan. orang begitu waktu zaman pandemi ya. Iya, cuman aku bener-bener nggak ngapain-ngapain sama sekali. Aku lihat my dad tiap hari meeting, Zoom, 6 meeting per hari gitu-gitu. Aku sampai kayak lihat-lihat. Dia lagi meeting, aku lagi nonton Netflix di depan dia gitu. Terus dia lihat-lihat aku terus kayak anak nih gabutnya minta ampun. Hidupnya kayak gimana sih? Terus karena itu aku jadi mulai kena anxiety dikit sih. Karena aku kayak lebih every time aku ngelakuin sesuatu aku jadi stres. Oke. Karena emang aku tuh orangnya nggak suka not do anything. Karena dulu pas aku SMA aku basketnya gila-gila juga kan. Terus aku juga high school juga kan. Nah itu kan sibuknya dari mental worknya dari sekolah, terus physical worknya dari basket, so it was already imbang kan. Tapi when you take school out of that equation, terus you also take out basketball dari equation itu, bener-bener aku nggak ngapain-ngapain selama aku lulus dari US, aku udah di Indonesia dari Februari. Februari 2020. Okay. Aku kan balik dari US mau tanding, tapi pas selesai tanding mulai COVID ya. banget kan di China-nya itu sebelum jadi pandemi. Iya. Terus my dad agak concern aja, dia lah, ayo udah lihat-lihat aja yuk. Oke, days turn to weeks turn to months, abis itu ya udah nggak jadi balik. Tapi pas dari kayak Februari sampai kayak September lah, aku bener-bener ngapain-ngapain. Kayak hidupnya aku bangun siang, nonton Netflix, nge-gym, main game, itu doang. Iya bener-bener pas lagi peak-peaknya pandemi itu ya waktu Pas itu ya. belum ada tes PCR, ini pas PCR masih mahalnya minta mahal, ampun, kayak 2 juta per Iya, tes, iya. minta ampun dah. Terus itu juga pas vaksinnya kita belum keluar. Iya, Iya. Saya bener-bener gak bisa apa-apa, aku kayak 6 bulan gak keluar rumah. Iya. Jadi kamu benar-benar saat itu tuh kamu anxiety-nya tinggi. Gila banget, aku tiap hari Terus gimana akhirnya solusinya? ya nggak mau I had to find ways to do it, makanya aku fokus di nge-gym, weightlifting gitu-gitu. Karena tuh kayak nge-gym tuh kayak terapinya aku, it makes me not think about anything, focus on training aja kan. Itu untung aja aku tuh pas kecil aku kan tinggal di kompleks gitu kan, dan aku punya teman-teman banyak pas di kompleks ini kan. Pas aku masa kecil nggak kayak sekarang, anak orang-orang tuh mainnya iPad gitu. Aku dulu mainnya di luar mulu, kayak main lari-larian gitu, main bola, main basket, main lari-larian, kayak main cops and robbers gitu kan. So aku pas awal COVID, aku reconnect sama teman-teman aku gitu. Terus bener-bener tiap malam aku nge-game aja sama mereka kayak 6 jam sehari gitu. Game gitu. Iya. Sampai akhirnya terus kapan kamu terus mulai bangkit untuk do something yang bener-bener kerjaan gitu mas? I think it started 2021 deh, karena aku tuh pengen banget jadi aktor dari kecil kan. Itu kayak passionnya aku banget. Dan I don't know, aku kayak merasa unfair aja tuh my dad gak boleh aku lakuin sesuatu even though it's beneficial buat aku. I can make money, I can be sibuk, and it's good. Aku bisa belajar persona orang-orang like characteristics gitu kan. Nah, aku jadi kayak dad, like come on, why won't you let me? Terus dia bilang dia iyain aja. Aku bilang ya udah let me. Biasa bokap kayak gitu mah iya aja, tapi nggak tahu kapan. Karena my dad tuh tipe orang yang butuh bukti aku bakal serius. Bahwa kamu benar-benar serius. Dan aku tuh punya sahabat namanya Dava Wardana. Dava. Anaknya Marini Sumarnis, oke. Pas dia lulus kuliah, aku awalnya mikir dia langsung bakal jadi businessman. Tapi ternyata dia mau jadi aktor. Aku jadi kayak bingung juga. Oh, kalau jadi aktor dia nggak pernah cerita kalau juga. Terus pas dia mau jadi aktor, dia ngomongnya sama my dad. My dad recommend dia beberapa acting coach. Di situ ya dia ikut private acting class. Aku bukan bete tapi kayak pengen juga kayak why won't you let me. Terus dia bilang ya udah lu ikut aja gitu. Habis itu aku ikut acting class sama si Dava ini private ya.
Ini 2 kali seminggu. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Tatap muka. Tatap muka pas ini tatap muka dulu kan ini. Di situ minggu depannya screenplay buka acting class. Oh gitu. Iya. Buka acting class di screenplaynya. Karena I think salah satu orangnya ada yang request untuk bikin kayak minta dong acting coach buat latihan aja. Terus dia udah nggak apa-apa. Dipanggilnya Yayunru. Yayunru kan emang terkenal banget sebagai acting coach. Terus kita intense workshop di screenplay. Tiap hari 5 kali seminggu. So aku bisa acting class kegiatan. Ini kan pas summer kan, habis tahun pertama kuliah summer kan. Ya udah, aku 2 kali sehari acting class. Bisa hampir 2 kali sehari. So aku 3 kali seminggu sekali malam di screenplay. Terus 2 kali yang private paginya, terus malamnya screenplay juga. Ngalamin kesulitan nggak dalam awalnya iya banget, apalagi kan aku kan emang dari kecil ngomongnya pakai bahasa Inggris terus kan. So awalnya language barrier banget karena aku nggak semangat dengan pakai bahasa Indonesia awalnya. Aku tuh malu banget, pendiam pasti banget. makanya kamu tipe pemalu juga kan, untuk apalagi untuk ngomong. Iya. Gitu. Ya mungkin kayak canggung aja nggak sih, dari yang biasanya kayak your mother tongue is native English, speakernya itu English, terus udah gitu disuruh pakai bahasa Indonesia gitu. Ya karena kan it's a second language ya. Dan Iya, gue nggak betul. emang dari kecil emang gue jarang banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Betul, benar. Gue emang grow up-nya di lingkungan international ya, school. international, dan lo juga tinggal lama di USA juga kan. Yeah, you can say that. Terus usaha kamu apa untuk akhirnya bisa? Nah, itu lo lancar gimana bahasa caranya? Indonesia? Soalnya pas Ngomong aja pakai bahasa Indonesia. soalnya ngomong Ya, kan aku terbiasa dengan dengar orang-orang pakai bahasa Indonesia kan. Ya udah aku usahain aja pakai bahasa Indonesia terus. Kayak aku udah tahu cara ngomongnya, cuman mungkin vocabulary-nya aku harus diperbanyak. Dan udah ada skrip, jadi lu mungkin bisa develop all the lines gitu ya. Dan pas aku acting class sebenarnya kita latihannya tuh bahasa baku banget. Baku banget. Dan karena itu ya aku awalnya kenapa sih harus baku banget, padahal kalau di misalnya lagi syuting. Misalnya kita ada scene lu cewek ceritanya. Iya, oke. Gak jadi. Ya lu jadi cewek. Terus lu putusin gua, tapi gua kayak bingung gitu. Masa dialognya gua kayak mengapa kamu bukan itu juga kayak apa kamu nggak mempertimbangkan masa-masa indah hubungan kita? Maksudnya gitu. Iya, Kayak gue kayak baca gini. Mana ada cowok ngomong kayak gini. Exactly. Terus akhirnya lu acting di depan coachnya dengan bahasa yang Pakai itu. Kamu nggak sih? Terus gimana coba contohin ada cewek. Kita mau putus, dia bilang alhamdulillah. Iya kan gue sukanya cewek nih gimana? Oh jadi papanya udah ada papanya. Oke, kita putus. Pokoknya skripnya tuh just very buat cewek and cowoknya juga bener-bener kayak very stiff lah ya, baku formal banget gitu. Dan awalnya gue kaget banget pas gue lihat skrip kayak gitu kan. Kan ini dari hari pertama kita udah mulai ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang baku. Aku awalnya kayak kenapa kayak gitu? Aku nanya acting coachnya. Terus dia jelasin nanti kalau skrip beneran nggak bakal kayak gini. Maksudnya bakal gampang. Oh jadi itu bakal lu gue gitu ya, kan. Bakal lebih mengikuti perkembangan zaman ya. Zaman gitu. sekarang. So kayak dia latih kita kayak pakai bahasa yang baku. Bahasa baku banget. Nah, first job itu dari mana? Dari screenplay juga. Dari screenplay. Apa sih first job tuh? So dari acting course ini kan misalnya kita ada 11 orang kan. Almost semuanya yang di acting classnya di screenplay dapat role di screenplay. Kayak 95% lah dapat. So aku dapat first role di My Nerd Girl. Itu series. Di My Nerd Girl series di video. Oh, video.com. Ya, so itu gue dapet a character yang not minor tapi penting tapi gue munculnya nggak terlalu banyak. Gue cuma muncul di 3 episode. Tapi my character kayak kayak banget antagonis. Antagonis. Secondary. Jadi cowok bad boy atau cowok kayak apa tuh? Kayak rich boy yang wants to get any not spoiled brat sih, tapi lebih ke anak yang nggak dapat perhatian dari his parents, so his parents just give him a lot of money. Jadi dia merasa dia bisa beli everything, bisa beli semua gitu. Iya. Oh jadi lu jadi orang galak langsung tuh? Bukan galak sih, tapi lebih ke tengil. Oh, orang tengil.
Jadi lu dapat orang tengil, ada kesusahan gak sih pas waktu Terus itu? gimana Iya, bisa? itu karena bukan gue sama sekali. Karena kan lo sebenarnya anaknya, gua ngeliat lo sebenarnya anaknya agak-agak nerdy ya, agak quirky ya. Quirky ya sih, I wouldn't say nerdy, tapi kayak Bukan nerdy, tapi kalau kayak nerdy gue quirky. kayak gini Iya. lah udah. Nggak, maksudnya kayak quirky gitu loh, kayak Tapi dia tipe anak baik kok kelihatannya Baik kalau banget. ke Dilan gitu ya. Anak Baik baik lah. dan baik ya baik lah, buktinya gue bisa berteman baik sama dia. Ya terus Baik- udah gitu anaknya baik dan penurut dia kayaknya. Karena Pisces. Oh, Pisces. Lo Pisces kan? Iya. 15 Maret, gue 19 Maret. masih ingat aja nih, pasti beneran suka Nggak, nih sama gue dia. Ini nangis banget sih. Anyway, jadi first job lo akhirnya dapat Series. series. Terus habis itu berlanjut. Ada berlanjut. Langsung, so aku awalnya dapat series pertama, aku nggak dapat tawaran job sama sekali kan, pas sebelum itu dapat My Nerd Girl. Sebelum syuting aja langsung dapat tawaran banyak banget gitu. Heeh. Habis itu aku ambil film, Heeh. bisa ambil film lagi. Heeh. Film apa tuh? Apa Film lo film? apa sih? So I've done a film namanya Tulah 613, itu tayangnya Iya, film horor. Action Oke. horor gitu ya. Horor. Horor. Itu harusnya tayangnya di bioskop di November. November Hopefully tayang November ini. Oh, oke. Habis itu ada Dear David. Itu Oh, Dear film David. Netflix. Itu Netflix. Netflix. Udah tayang. Belum, nanti Oke. tayangnya belum tahu juga kapan, tapi baru di reveal kemarin di Oh. waktu Netflix Indonesia. Oke. Mereka ada Oke, promosi oke. gitu kan. Udah tahu tayang kapan belum tahu. Belum. Terus oke. abis itu sama si Ini catatan si Boy. si mercong. Mercong. Iya, jadi kita inside joke-nya kebanyakan sih pas kita syuting. iya. kan dia pernah nanya kan kalau mermaid kan itu woman, Iya. merman tuh cowok. Iya, Kalau lu kalau kayak apa? gua mercong. Mermaid bencong. Iya, jadi sempat akhirnya berarti film ketiga lo, project ketiga lo adalah Catatan Si Boy. Project keempat, so film udah 3 ada sih itu. Oke, jadi ada Tulah, Dear David Dear David, sama Catatan Si Boy. catatan. Catatan. Oh, nanti ada lagi nih, ada film. No, that's 3 already. Oh, 3. So, gua ada Oh. Yang 4 menurut coba. kamu yang paling dari 3 ini yang paling Yang paling susah. enggak, yang menarik minat kamu yang gue suka nih gitu. Jujur aja sih, Dear David. Oh, masa bukan Catatan Si Boy sih? Kenapa? Karena secara kita syutingnya very interesting banget. Ceritanya emang bener-bener interesting banget. It's something that orang-orang Indonesian belum pernah attempt buat bikin di film. Karena ini filmnya tentang self acceptance. Pokoknya aku nggak mau spoil. iya, iya. Tapi lokasi-lokasi syutingnya kita luar biasa, seru banget. Gimana? Coba Oh gitu. Enggak. Ah. Enggak, karena ada ini. Oh iya. Oh gitu. Iya. Jadi lokasinya yang Lokasinya. Tapi ini udah selesai kan? Semua udah selesai syuting. Dear David udah selesai syuting, lagi post pro sekarang. Catatan Si Boy ya. Iya, ya iya. lah. Ya. Terus Iya. Tulah 613 sudah selesai filmnya. Sekarang Gue udah harus lihat, tayang aja. gue udah lihat apa namanya trailernya juga sih. Ya, cuman harus tayang aja sekarang. Terus menurut kamu tadi kan kamu bilang kan kamu sempat apa online juga sekolah apa? Oh iya, aku belum lanjutin. Iya, itu. Aku kuliah di community college kan, di Santa Monica College. Heeh. Itu aku dapat peran pertama aku baru masuk tahun kedua semester 1. Aku udah mulai syuting. Abis itu aku dikabarin dari sekolah, kita semua kelas mau offline. Aku lagi jadi stres dong, soalnya kan aku masih syuting dan aku nggak mau balik ke US karena aku pengen Syuting. continue my Selesaiin passion. kerjaan. Karena what's the point juga, maksudnya kayak my dad bakal bayarin buat kuliah, aku ditinggal di sana. Tapi aku kalau tinggal di sana, aku tahu aku bakal kerjanya cuman buang-buang duit Iya, aja. iya, You know, iya. honestly speaking, karena kan makanan di sana living expenses, apalagi tinggal di LA is very expensive Iya, kan, kayak iya, bener-bener iya. luar biasa expensive. Aku tinggal di Vegas aja udah expensive banget. Iya. LA taxnya lebih tinggi, so it's even more expensive. Iya, iya. Living cost bakal mahal banget. Terus living cost, bayar sekolah, bayar hidup, kayak harus kalau misalnya aku sewa mobil atau apa kayak Ya, gitu, itu terus bakalan Bakalan too gede. expensive. Iya, Dan iya. aku merasa Jadi- like I don't want my dad to pay for that, even though it's as a father, Jadi pasti akan, educating a kid is like, you know, part of father's job. Iya, iya. Tapi as a person who's already starting to work, aku Iya. nggak mau my dad get into that. Aku stres banget. Dan aku bener-bener search so many schools gitu yang ada online. Terus sebelum ini aku udah mulai apply ke sekolah-sekolah juga, karena kan kalau community college kan cuma 2 tahun, terus transfer ke sekolah 4 tahun. Aku udah diterima di UCLA. Oh udah. Udah diterima. Aku Terus? diterima UCLA, cuman aku nggak mau ambil karena it's again expensive. Iya, 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 Dan it's iya. offline. Aku maunya tetap stay di Indonesia karena aku merasa kayak if I go back to college,
I would miss out opportunities. Misalnya kalau kemarin aku balik ke US, Dear David nggak bakal syuting. Catatan si Boy nggak bakal syuting. Oke, catatan si Boy maybe, cuman takutnya ya gue bakal telat banget. Cuman Dear David benar-benar one of a kind experience karena itu aku merasa banget it was such a great shoot aja kayak kalau misalnya kalau ketemu any of one of my friends yang aku syuting Dear David kita tapi papa kamu nggak apa-apa? Sekarang? Nggak, maksudnya dengan kondisi waktu itu seperti itu dia nggak tahu, aku nggak cerita ke dia. Sekarang mungkin ditahu ya. Karena kamu seperti itu kan itu my education, itu urusannya aku karena that's one of my what you call it? Responsibilities aku kan. Apalagi aku masih umur student age gitu. Aku pas itu umur 20 pas aku syuting kan. Oke. Habis itu ya udahlah aku mulai stres karena aku lagi mau syuting, lagi mau cari kuliah baru. Aku Google banget, aku search banget terus cuman ada satu sekolah yang 4-year university yang aku lihat yang benar-benar sekolah specialist school ya. Maksudnya di US kan ada banyak specialist school, ada art school, ada music school, terus ini special school film. Aku langsung email sama orang-orang, aku telepon mereka, aku nanya-nanya what's their school like, karena kan mereka offer salah satu bachelor's namanya digital filmmaking, which is producing. Emang itu yang aku pengen belajar juga, karena aku pengen bikin my own films kan. Dari situ aku email sama sekolah ini, yaudah aku apply one shot doang, kalau nggak aku harus balik ke Amerika. Ini bener-bener aku pas ketahuan aku masuk sekolah ini aku bener-bener bahagia minta ampun. Akhirnya diterima karena terus aku dari Santa Monica College aku transfer creditsnya aku dari SMC ke Los Angeles Film School, so sampai sekarang aku masih sekolah di Los Angeles Film School. Sampai sekarang. Kira-kira berapa lama lagi baru selesai? 2024 aku lulus. Aku baru masuk year 3. Ya, year 3 aku masuk. Terus nanti kalau mamanya kayak wisudaannya gitu gimana? Kayak your graduation ceremony-nya kayak gitu? Dude, I don't care, bro. I just Nggak, maksud gua kalau I'm only doing it because my dad's making it, right? I just need the degree, bro. I don't care about that wisuda crap, bro. Iya nggak, maksud gue kalau wisuda gue ikut, gue pinjam. Ya udah, tapi lu bayar ya ke Amerika. Minta itu dong. Apa? Minta. Apa? Minta ini sama MD. Sekalian syuting catatan si Boy 23 kan kita udah kontrak juga 23. Iya gitu. Nih sekarang ngomongin catatan si Boy. Lu ada kesusahan nggak sih meranin si tapi namanya diganti Andi namanya. Tapi dia itu nama aslinya sih sebenarnya. Kenapa? Oh namanya Andi. Oh panggilnya, si Emon manggilnya kan panggilan sayang, Ben. Lo kan gue bilang apa, Pak? Nah jadi, lo ada kesusahan gak sih meranin si Kendi ini? Meanwhile terus udah gitu dulu diperanin sama legend juga, Dede Yusuf gitu. Dede Yusuf juga main juga. Jadi bapaknya Boy gitu. Lucu ya? Iya. Dari Kendi ke bapaknya Boy. Mariam Bellina juga main, Vera jadi ibunya Vera. Kalau itu oke, kalau itu. Gue mikir kayaknya Emon maknya. Jadi jatuhnya ngondeknya dapat. Iya, soalnya kan Emon juga pakai bahasa yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Nah kalau lo ada kesusahan enggak juga sih, cuman ya biasa lah si Alman yang tambah-tambahin. Iya. Kenapa? Bahasa congcong. Iya di skrip mah nggak ada. Di skrip laki banget Emon. Tapi kan mesti ngikutin perkembangan zaman. Iya betul. Ada kesusahan, ada kesulitan. Beban dia nggak sih kayak dari Dede Yusuf? Kamu buat referensi, kamu nonton nggak filmnya? Nonton dong, aku nonton yang pertama dulu. Biar aku fokus di yang pertama. Ya pokoknya karakternya si Kendi Andi ini kayak cool aja sih, dan dia tuh orang yang nggak bisa dia emotional in the sense that dia kalau misalnya ada problem sama temennya, dia pasti bakal misalnya maju kayak misalnya kalau ada kayak si Boy kalau ditonjok apa gitu pasti dia yang bakal stand up for him gitu kan. Dia tuh very uncontrollable aja. Serius, dia uncontrollable aja, tapi dia juga suka jokester gitu. Apalagi kalau sama si Emon kerjanya di ini terus, di apa namanya? Disengin terus. Tapi Emon demen banget. Gitu, jadi pernah ada nggak kayak mamanya kayak wah kalau gue waktu itu meranin Emon agak-agak takut karena kan ini dari Didi Petet sih, maksudnya dari Didi Petet terus turun yang dia udah
established terus udah gitu udah successful meranin role-nya terus ke gue, wah itu banyak juga, ini berat. Malah dia nggak pernah bilang sih, tapi kayak si pemeran yang cewek-ceweknya kayak yang meranin Ina, Rebecca Clover, terus udah kayak gitu Alisa juga, terus kayak kalau gue sih berat banget ya meranin orang yang udah sukses terus lu meranin lagi, ini kayak remake-nya itu sih berat. Itu sempat stres juga. Lu stres nggak sih? Enggak sih, gue nggak mikirin itu karena again it's following the times. Gue kalau nonton catatan si Boy yang asli, cara ngomongnya aja tuh beda banget. Iya, kan terlalu apa ya? Terlalu tahun 70-an lah, tahun 80-an ya. Itu kan pada masa itu. Tinggal masalahnya sebenarnya tokoh siapapun yang penting bisa menghidupkan kembali dengan warnanya. Exactly. Dan jadi itu. Ya awalnya emang susah karena again exploration of character aja. Itu emang for me is important, apalagi buat cari karakter. Mungkin seminggu lah, kita lagi reading 4 minggu, let's say 4 minggu. Iya, lu 4 minggu, gue cuma seminggu, coy. Kita reading 4 minggu. Aku even first few days aku awalnya, tapi abis first few days lumayan sulit ya. Tapi abis itu the next week udah mulai dapet dari, terus aku bener-bener latihan sama si acting coachnya si Pak De. Iya, Pak De Susilo Bada, acting coachnya kita ya. Dia kenal Ye juga. Ya si Pak De. Ya, aku bener-bener abis reading stay back bisa sejam 30 menit cuma buat belajar tubuh, artikulasi gitu. Dan aku merasa kayak it helped a lot sih. Kenapa? Helped a lot. Soalnya kayak ya emang itu yang sesuatu yang gue butuh aja sih. Iya, apalagi ini menurut gue ini the most I've ever shot, kayak scenes-nya paling banyak gue. Iya, benar-benar. So kayak di Minor Girl juga nggak sebanyak ini, Tulan 13 gue juga nggak sebanyak ini. Dear David juga apalagi not as much as this. Jadi overall kamu happy lah ya dengan apa yang kamu. Soalnya nih Kendi ini juga playing important role juga kan. Maksudnya si Boy, Andi, Emon itu kan emang geng gitu dan udah kayak gitu kayak gue udah takut mana dia pas gue udah dipilih sebagai Emon dia kena COVID juga. Dia nggak datang. Oh ya sempat pas lagi syuting. Enggak. Ini pas kita kan gue pengen ketemu si Andinya mana gitu. Pas kita lagi press con reveal karakter dan reveal catatan si Boy. Aku datang. Udah merasa, aku awalnya udah sakit. Aku udah sesak nafas. Paru-paru aku kena. Kalau aku nafas sakit banget paru-parunya aku. Tapi it got better ya. Udah merasa enak banget. Datang ke MD, udah enak nih. Mereka nanya, "Are you okay?" "Yeah, I'm good." Antigen positif. Antigen lagi positif. Pulang langsung demam. Tapi demamnya itu kayak lebih ke apa ya? What's it called? Kalau lu mikirin lu demam terus lu bener-bener demam. Placebo effect. Sugesti aja. Placebo. Iya, benar. Nah, abis itu kan mereka tuh press release ya, sama reveal karakter. Simon nggak ada, sama Andi nggak ada. Jadi terus Pak Manus nanya, Andi mana? Kena COVID? Oh. Nah terus udah kayak gitu, jadi kita berdua nih nggak ada di reveal. Pokoknya dikasih tahu siapa nih pemainnya gitu. Tiba-tiba di reveal juga akhirnya, tapi secara online gitu. Oke, sekarang dari tadi kan udah nih masalah karir dan lain sebagainya. Masalah yang agak-agak private life kamu gimana coba? Apa tuh? Pacar sih. Ya aku. Maksud lo kenapa gosip? Pacar? Ini pengen tahu nih. Pacar Dia single. Aku lagi single. Tapi sebelumnya pernah pacaran apa emang kamu belum pernah? Nah, aku kalau tiap kali pacaran masih lama. Aku terakhir pacaran aku dari 2019. Putusnya 2022. Oke. So baru putus kemarin Januari. Oh baru Januari. Jadi sekarang masih sendiri. Aku pengen dulu karena lebih mau fokus ke myself, fokus on my career gitu-gitu. Oke. Cocok berarti. Putusnya boleh tahu kenapa kemarin itu? Mungkin enak. Emak-emak lagi nanya. Mewakili papanya. Bokap juga udah tahu. Aku pas pacaran sama dia tuh long distance. Oh long distance. Ya, 2,5 tahun long distance. Belanda. Oh di Belanda? Orang Belanda dia. Oh orang Belanda? Kan orang Belanda juga loh. Kan 10 tahun di Belanda. Ya, alles goed. Ada turun
beneran Belanda? Iya. Asli? Dia Atau dari orang- Malang tapi emang ada pindah ke sana, campuran. campurannya. Oke. Terus dia juga awalnya nggak suka aku jadi aktor, soalnya kan emang for the job emang harus bikin chemistry sama cewek gitu-gitu kan. Terus dia jadi very insecure about it aja. Dan aku nggak mau sakitin dia, apalagi aku masih sayang banget sama dia, so mendingan kita putus aja sih. Oke. Kenapa dengernya? Kenapa yang sebelahnya So kayak sweet gitu? loh, Udah. kayak gini so sweet. Ya kan, gue aja nggak so sweet banget, tau nggak sih? Oh gitu. Tapi masih hubungan masih baik ya artinya ya. Enggak sih. Enggak juga. Tapi lu sebenarnya nih ya, buat mungkin yang fans sama Michael James gitu, kayak lo tuh kalau umpamanya pacaran tuh kayak love language-nya tuh apa sih? Gue quality time sih. Oh. Gue quality time. Kalau gue lebih ke physical attack ya. Yeah. Jadi artinya kamu sekarang lagi pengen sendiri dulu. Lu pengen lah sendiri, ya. pingin- Kamu fokus sama kerjaan. Iya, sejak dengerin dia ya maunya jadi lebih single aja. Physical attack ya. Physical attack gitu. Oke deh, udah deh kalau gitu nih, ini sebelah nih udah nggak tahan nih kelojotan melulu nih. Lupa konde 5 meter. Michael, terima kasih. santai. Iya. Nih terakhir nih, lu tuh pingin kalau umpamanya dikasih tantangan untuk untuk dapat karakter, lu pingin dapat karakter yang gimana? M1. Bohong. Sumpah. Lu Gua pengen- jangan dong, ntar gue ngeliat lu kayak apaan sih ini bencong satu. Tapi lu pengen dapet yang kayak Ya ini tantangannya kali ya. Tantangannya karena aku pengen dapet karakter yang bener-bener kayak interesting aja, kayak bisa aja aku main karakter gay, bisa main karakter yang kayak suicidal or karakter yang suicidal tuh nanti kayak depressed. Pokoknya buat pengalaman lah. buat pengalaman biar aku dapet range aja sih, karena aku emang plannya aku pengen maybe in the next few years aku pengen pindah temporarily ke US, aku mau masuk acting school di sana. Jadi pingin ke Hollywood, kalau bisa ke Hollywood. Kalau bisa. Ajak gue dong. Tapi gue nggak mungkin masanya ini Hollywood. Kalau aku emang pengen coba dapat peran di film yang pakai bahasa Inggris, karena aku merasa aku bisa acting lebih baik pakai bahasa Inggris sih sebenarnya, karena kan it's my mother tongue. Iya, Lebih easier for me. Tapi lu pas jadi Andi kan juga malah disuruh sama Astrada juga udah pakai bahasa Inggris aja gitu. Gue nggak mau. Oh. Gue justru nggak mau, soalnya it takes away the nilainya ya, Yeah. maksudnya it takes away the rohnya. karakternya sih. Iya. The spirit of that character. Karena kan in the story, even though kita tuh bule kayak ada 5, ada gue, Vasco, Iya, Becca, kayaknya bule semua deh yang main. Carmel, Iya. Alisa ya kan, tapi di ceritanya cuma ada satu yang bule, dan itu Alisa. Even though, Bener. Karena kan in the 80s cuma emang Miriam Bellina doang kan yang bule. Iya, di benar. ceritanya. Apalagi Jeffrey dulu Indo banget sih itu. Jeffrey yang mana? Oh Jeffrey, iya Jeffrey Terus sekarang sekarang bule emang- banget, iya. pacarnya Cinta Laura. Oke, kalau gitu Michael, thank you. Thank you Terima so kasih much. Mungkin sekali. ada one of your dream that yang belum dari tadi kayaknya Dari rusak, ini rusak. Ada semuanya. one of rusak your ya, dream kayaknya. yang belum tersampaikan apa nih kira-kira? Udah tadi dia bilang. Ya mungkin ada lagi selain film. Nanya mulu deh. Dia kayaknya pengen lama-lamain nih. Padahal semuanya udah dibilang dia pengen ke Los Angeles tahun Udah lah, depan. udah aja. Ya udah kalau gitu Enggak, udah. ya udah deh. Dia nggak mau udah loh Michael. Iya maksudnya kayak udah biar lama dikit. Ya udah, Michael pokoknya thank you Thank you. banget. Salam sama Papa Wiki ya. Oke, terus semoga lancar semuanya, sukses. Thank you. Apa yang kamu harapkan dan inginkan Proyek-proyek tercapai. filmnya juga Thank you. sukses, penyatakan si Boy sukses. Amin. Oke, terima kasih Mayers Cafe. Mayers Cafe, terima Yes, kasih. terima kasih. Ini punya adiknya, kakaknya. Adik ipar aku sama adik aku ini. Oke, ya. oke, Dan jadi terima kalau kasih. mau kalian pingin makan-makan vegan bisa langsung aja ke Mayors, ada di Kemang. Berapa nih Mas ya? Kawang Timur. Kemang Timur Ya, 17. Ya oke. biar sehat, biar cucok saya. Oke. Dan Thank kalau you. mau makan daging, keluar dari sini cari gerobak. Benar, Oke, benar. makanya- Well, thank you so much ya. Jangan lupa di komen, Di komen. di subscribe. Dan di komen. Dan di komen dan di subscribe, di subscribe. Subscribe. Dan jangan lupa hidupin notification-nya biar kalian selalu terupdate dengan episode-episode Delman. Dan aku Debbie Sahatian. Akika Elman Aku Emon. dan Michael. Sampai jumpa. Thank you. Delman Go. Debbie. Dan
Elma.